Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul azam qutbul alamin asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qadassallahu hadis sahibul ijazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Syekh Abdurrahman Sumanahtim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'. Jamaah usaha Katolik dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kuat beribadah puasa kita, termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ustaz Katolik akan meneruskan kajian kitab tafsir Sofwatul Tafasir karya daripada Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau adalah ulama Mesir. Jadi kajian tafsir dalam Islam itu banyak tentang disiplin keilmuan, diantaranya ilmu tafsir, menafsirkan Quran. Dengan kita menafsirkan Quran, seenggaknya bisa memahami tentang lafaz Quran atau Quranul Karim yang diturunkan Allah, kemudian Quran tadi ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir. Tapi ingat, tafsir itu bukan mutlak, tapi nisbi, artinya relatif. Banyak ahli-ahli tafsir. Kita teruskan, kita sekarang akan mengkaji daripada surat Al-Baqarah ayat 7, 8, 9, 10. 8 ayat 8, 9, 10, 11. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sadaqallahul azim. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, kata Allah, mayakulu, ada orang yakulu berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wabil yaumil akhir, kami pula telah beriman dengan hari akhir, wa mahum bimu'minin, sedangkan mereka sebenarnya enggak beriman. Yukhadi'unallaha, mereka pengen menipu daya Allah, walladzina amanu, dan hendak menipu daya orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'una, tidaklah mereka itu menipu daya, illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri, wa ma yashurun, mereka tidak merasa. Fi qulubi maradun, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Fazadahumullah marada, maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, mereka memperoleh azab yang pedih disebabkan mereka dusta, bohong. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Nah, itu surat Al-Baqarah. Syekh Ali As-Sabuni, beliau seorang ulama Mesir, membuat karya Sofatut Tafasir. Beliau memberikan ulasan tentang asbabun nuzul. Kalau Quran itu asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini mengutip perkataan Ibnu Abbas, seorang yang dulu masa mudanya didoain oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, kata Rasulullah, mendoakan Ibnu Abbas, faqihu fiddin, berikan dia paham agama yang mendalam dan ajarkan dia takwil. Akhirnya Ibnu Abbas jadi ulama besar, jadi seorang mufassir. Nazalat hadhil ayat, ayat-ayat ini telah turun bi munafiqai ahlil kitab, bi munafiki ahlil kitab, minhum, turun kepada munafik ahlul kitab. Minhum, di antara mereka munafik ahlul kitab siapa aja? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh gembong munafik ahli kitab itu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik ahli. Wa Mu'tab bin Qusair, tuh orang munafik tuh ahli kitab. Wa Jadu bin Qobes, tiga gembong munafik ahli kitab ini, kanu, mereka,
adalah idalaqul mu'minin, apabila mereka bertemu orang-orang beriman, yuzhiruna imana wa tasdiqa, mereka menampakkan iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan utusan Allah. Wa yaquluna, mereka berkata, inna la najidu fi kitabana nak tahu wa sifatahu. Jadi 3 gembong munafik ahli kitab, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'tab bin Qaisir, Jadu bin Qobes, mereka selalu mengatakan, sesungguhnya kami telah menemukan di dalam kitab kami, kata Taurat Injil, yaitu sifat Nabi Muhammad dan watak Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi ini turunnya ayat ini buat ahlu munafik yang ada di Mekah. At-tafsiru, tafsirnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada sebagian orang yang berkata, sungguhnya kami beriman kepada Allah. Ay wa minan nasi, tegasnya tafsirannya, ada sebagian manusia, farikun, sekelompok, yaquluna, mereka berkata, bi alsinatihim, dengan lisan dia, bi alsinatihim, sodakna bila kami membenarkan billah, adanya Allah, wa bima unzila ala rusuli minal ayatil bainat, dan kami pun membenarkan dengan apa yang diturunkan kepada utusannya Allah, yaitu berupa ayat-ayat yang nyata. Itu perkataan sebagian manusia, itu ada sekelompok orang yang bicara dengan lisannya. Apa kata-kata mereka? Sodakna billah wa bima unzila ala rusumin ayatil baina. Kami membenarkan. Mereka mengatakan kami membenarkan adanya Allah, percaya kepada Allah dan percaya juga kepada apa yang diturunkan kepada utusan Allah, itu Muhammad, berupa ayat-ayat yang nyata. Wabil yaumil akhir, dan yaumil akhir, hari akhir, ay wasodakna, dan kami pun membenarkan bil ba'si wan nusur, bil bu'si wan nusur, hari pembangkitan dan hari dikumpulkan. Wa mahum bimu'minin, tapi kata Allah, wa mahum bimu'minin, mereka sebenarnya enggak beriman. Bohong, mereka itu bohong. Cuma di lisannya doang. Ay wa mahum alal haqiqah. Wa mahum, tidaklah mereka sebenarnya alal haqiqati, bimuslim, mereka itu sebenarnya enggak membenarkan, enggak mempercayai, wala mu'minin, dan mereka itu sebenarnya tidak beriman dan tidak membenarkan. Di annahum, karena sesungguhnya mereka, yaquluna, mereka berkata, dalika, itu perkataan itu, kaulan, ucapan doang, duna i'tiqadin, tanpa ada meyakini i'tiqad. Akidah mengakidah enggak ada, ngomong di mulut doang. Nah ini munafik ini seperti ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa mil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah. Ada sekelompok manusia mengucapkan dengan lisannya dengan lantang, benar, kami yakin, kami percaya adanya Allah, dan kami yakin dan percaya apa yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu berupa Quran, berupa bukti-bukti nyata, berupa ayat-ayat nyata. Tapi Allah jawab, wa mahum bimu'minin, sebenarnya hakikatnya mereka kagak beriman, hakikatnya sebenarnya mereka tidak membenarkan. Nah ini munafik. Ini cerita gembong munafik di ahlu kitab nih. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka itu ucapan, di hatinya nggak percaya. Zaman sekarang banyak tuh kalau orang seperti itu. Wa kalaman duna tasdiq, katanya.
Muhammad Syekh Ali Asyabuni, Syekh Ali Asyabuni itu menjelaskan yang kata Mayuk Amanabila, kalaman, ucapan dong, duna tasdik, tidak ada pembenaran di hati yang nggak ada tuh. Nah, ini salah satu gambaran di Quran ucapan orang munafik seperti itu tuh. Wa ma hum bimu'minin, hakikatnya mereka tidak beriman. Kemudian Syekh Muhammad Ali Asyabuni mengutip perkataan Syekh Imam Badawi, Baidu Syekh Al-Badawi, tafsir Baidawi itu ada. Qala Baidawi, berkata Imam Badawi, ulama, salah satu ulama tafsir, hadza huwa qismus salis, dan ini dia adalah bagian yang ketiga, kata Imam Baidawi itu, Syekh Al-Baidawi, seorang mufasir juga. Muzabzab baina qismain, muzabzab itu orang yang mencelak-mencelek, muzabzab baina qismain, di antara dua bagian, antara kafir dengan takwa tadi atau beriman. Wa humul ladzina amanu bi afwahihim wa lam tu'minu qulubuhum. Kata Syekh Al-Baidawi, seorang ahli tafsir, mereka itu orang-orang yang beriman bi afwahihim, hanya mulutnya doang, kata. Walam tu'minu qulubuhum, hati mereka nggak percaya. Wahum ahbasul kafaroh. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya kekafiran. Wa abagaduhum ilallah, dan orang yang paling dibenci oleh Allah. Jadi hanya di mulut doang, hatinya kagak percaya, di hatinya kagak beriman. Li'anahum muhimu kupra wa khalatu bihi hidaan wasdidaan. Kata Imam Baidawi, kata Syekh Al-Baidawi, seorang ahli tafsir, kenapa mereka demikian? Karena mereka muhimul kupra, mereka sudah di muhim, artinya dicap. Mereka itu waham, sudah diduga akan kekafirannya, wakhalatu, dan mereka mencampur dengannya, dengan kekafiran tadi, khidaan wasdidaan, ucapan kekafirannya tadi dicampur khidaan, ya, pengen menipu, pengen ngejek, istihza. Walidzalika, oleh demikian itu, kata Imam Baidawi, afala fi baini khubsihim wa jahlihim, maka Allah memanjangkan dalam penjelasan kejelekan si orang munafik ahli kitab tadi dan kebodohan mereka. Allah jelaskan panjang ayat, 16 ayat. Wastijaa bihim, dan istihja bihim, itu semuanya untuk meledek, mengecek, merendahkan mereka. Wat tahakumi bi apa, wa tahakumi bi afalihim, istihja bihim wa tahakkama bi afalihim, dan Allah mengejek, meleceh dengan mereka ahlu munafik, ahlu kitab, dan Allah pula tahakkama, berusak dengan amal-amal mereka. Wasajala alim dolala wa tughyan, dan Allah mencetak atas mereka, dikasih cap, yaitu mereka dolal, sesat, tughyan, membantah. Wa darabal amsal, dan Allah membuat amsal, perumpamaan buat mereka. Yukhadi'una Allah, mereka pengen mentipu Allah, waladina amanu, orang-orang beriman. Tafsirannya ya'maluna, mereka beramal, amalu makhadi, amal-amal yang buat tipu daya, biidhari ma adharuhu minal iman, dengan menampakkan sesuatu yang mereka tampakkan daripada keimanan, nuduhin iman di hadapan orang-orang muslim, para sahabat. Ma'a idrarihim, dengan kebahayaan mereka, alal kufri, atas kekafiran.
Ya'takiduna, mereka meyakini bijahlin dengan kebodohan, annahum yukhadi'una, mereka itu dianggap bisa menipu Allah. Bidzalika, dengan demikian itu. Wa anna dzalika, sungguh demikian itu, nafi'uhum indahu, sungguhnya demikian itu manfaatnya ya di sisinya. Wa annahu yaruju alaika ma yaruju ala ba'dul min, sesungguhnya dia yaruju alaika ma yaruju ala ba'dul mu'min, arroja yaruju, membikin ragu atasnya sebagaimana kadang-kadang membikin ragu atas sebagian orang-orang mukmin. Wa ma alimu, dan tidaklah mereka tahu, anallaha, bahwa sungguhnya Allah la yukhda, Allah itu nggak bakalan ditipu, nggak bakalan bisa ditipu. Li'annahu la tahfa ala khafiyah, katanya. Maka Allah itu tidak ada yang tersembunyi sedikit pun buat zat Allah itu. Ya'ruju alaika ma ya'ruju ba'dul mu'minin. Ya'ruju. Nah, itu pendapat Imam Baydawi ya, soal tafsir yang dikutip oleh Ali As-Sabuni, gambaran orang munafik seperti itu. Kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pun mengutip pendapat Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? An-nifaq huwa idharul khair. An-nifaq, munafik itu adalah menampakkan kebaikan. Wa israru syari, dan merahasiakan kejahatan. Orang munafik itu menampakkan kebaikan ya, ke hadapan orang. Kata-katanya enak, bahasanya enak. Wa israri syari, tapi dia nyembunyiin kejahatan tuh. Wa huwa anwaun, kata Ibnu Katsir yang dikutip oleh Al-Sibuni, bahwa munafik itu ada bermacam-macam. Di antaranya itiqadiyun. Ada munafik itiqadiyun. Apa itu munafik itiqadiyun? Walladhi yukhlad sahibu pinari, yaitu orang yang melakukan munafik secara itikad, orangnya, pelakunya akan dikekalkan di api neraka. Yang kedua, ada munafik amaliyun, secara amali, yaitu wahwa min akbariz dzunub wal auzari, itu termasuk dosa yang paling besar dan suatu kesalahan yang paling besar. Li'anal munafiqo, kata Ibnu Katsir, karena sungguhnya orang munafik yukhalifu, menyalahi kaulahu, perkataannya, filawakan perbuatannya. Karena orang munafik, kata Syekh Ibnu Katsir, perkataannya menyalahi ucapannya. Wasiru alaniyatahu, sir lagi sendirinya menyalahi alaniyatahu, terang-terangan. Wa inna ma nazalat sifatul munafikin, bahwasanya turun ayat ini, turunnya sifat-sifat munafik bi suwaril Madiniyah, termasuk dalam surat kategori Madaniyah di Madinah. Li'anna Makkah, karena Makkah lam yakun biha nifaq, karena di Makkah itu belum ada munafik, balkana hilafu, akan tetapi perbedaannya. Di Makkah itu nggak ada munafik, adanya musyrik. Nah, itu kata-kata pendapat Syekh Ibnu Katsir yang punya tafsir Ibnu Katsir, dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni. Wa ma yahda'una illa anfusahum, kata Allah, mereka kagak nipu, gak bisa mereka menipu. Hakikat yang ditipu illa anfusahum, yang ditipu diri mereka sendiri, kata Allah. Wa ma yahda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali menipu dirinya. Ay wa ma yahda'una fil haqiqati, ya, tafsirannya, mereka tidaklah menipu daya, menipu bikin tipuan daya,
hakikatnya kecuali dirinya yang ditipu. Li'ana wibala filihim, karena Anda wibal itu kemodoratan perbuatan mereka, rajiun kembali alim atas mereka, kembali buat diri sendiri. Wala yuhisu apa? Wa ma yasurun, mereka kagak ngerasa. Wala yuhisuna, mereka enggak kerasa, bidzalika demikian itu, wala yufatinu ilaihim, dan mereka enggak cerdas dalam kelakuan seperti ini. Dia pengen nipu Allah, padahal yang ditipu diri sendiri. Litamadi goplatihim, karena tamadi itu saking ngelawannya, karena kengelawan. Tamadi itu karena tamadi itu karena tebelnya, atau saking tebelnya kelalaian mereka seperti itu. Tamadil goplatihim, kelalaian. Watakamuli hamakatin, karena sempurna kebodohan mereka, karena mereka bodoh benar gitu, pengen menipu Allah seperti itu. Fi qulubihim maradun fajadahu maula maradu, di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakitnya. Ayat tegasnya kata Syekh Al-Asabuni, fi qulubihim syakkun wa nifaqun, di dalam diri mereka itu ada keraguan, ada kemunafikan. Fazadahumullah, maka Allah tambahkan risan, kekejian pokok di atas kekejian, dolalan pokok dolim, maka Allah menambah sesat di atas kesesatan mereka. Wa jumlatu du'aiyah, jadi itu jumlah du'aiyah, jadi fi qulubihim maradun zadahumullah, itu namanya jumlah du'aiyah. Kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengutip pendapat seorang ahli tafsir, yaitu Ibnu Aslam. Maka Ibnu Aslam berkata, qala Ibnu Aslam, hadza maradun bidin, yang dimaksud pikul bi maradun, maradnya penyakitnya penyakit dalam agama. Penyakit dalam agama itu bukan penyakit badan, penyakit dalam keagamaan. Walaysa maradun fi jasad, bukan penyakit di jasad dia, tapi penyakit agama. Wa huwa syakku, yaitu keraguan, alladzi dakhalahum, yang masuk ke mereka dalam keislamannya, fajadahumullah risan wasakan, maka Allah tambahkan kepada mereka itu kekejian dan keraguan. Ini pendapat Ibnu Aslam yang dikutip oleh Syekh Ali As-Sabuni, yang dimaksud penyakitnya penyakit masalah agama, bukan jasad. Walahum adzabun alimun, mereka memperoleh azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka dusta atau bohong. Ayat tegasnya walahum adzabun mu'alimun, mereka memperoleh azab yang mu'alimun, yang pedih, bisa babi kadzib, dengan sebab kebohongan mereka, fi da'wil iman, dalam pengakuan keimanannya, wa istijahim bi ayati rahman, karena mereka sudah ngaledek, ngecek, ngehina, ngeledek dengan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih. Seperti itu ya. Nah, ini kita hanya dari 8 sampai 10 ayat. 10 nanti, yang 11-nya itu Allah membongkar tentang kejelekan-kejelekan orang-orang munafik ahli kitab. Jadi di sini jelas, ya, di sini gambaran orang munafik seperti itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu gambaran orang munafik. Bahkan mereka pengen nipu Allah sama orang-orang beriman. Allah nggak bakal ketipu, yang ketipu diri dia sendiri. Kemudian ternyata di hatinya itu ada penyakit. Penyakitnya itu ditambah oleh Allah, ya, dengan sebab mereka dusta, ngebohong tentang ngaku iman. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Inilah
kajian kitab Sofatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali Sabuni dari 8 ayat 8, 9, 10. Mudah-mudahan menjadi tadarusan kita nih ya di bulan Ramadan ini. Ya. Berarti udah 10 ayat dari awal sampai 10 ayat kita sudah membuat konten. Ini judulnya adalah sifat tentang orang munafik. Ayat ini bicara tentang orang munafik yang ada, orang munafik ahli kitab. Tanda-tanda orang apa? Tanda ayat ini gambaran daripada orang munafik ahli kitab, yaitu sosoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ayat ini bicara tentang orang munafik. Sifat orang munafik, ngomong doang tapi hatinya nggak beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kajian tafsir Sofatut Tafasir ini bisa langgeng, bisa terus walaupun sedikit-sedikit, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ya dalam penerjemahan, mungkin bisa ada islah, perbaikan ya, bisa masukan-masukan, mudah-mudahan bisa menjadi diskusi kita di kajian tafsir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi qalib wa sahir quluban nasi ilaya waj'al afidatam tahwi ala waj'al mu'asyirkan. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi qalib wa sahir quluban nasi ilaya waj'al afidatam tahwi ala waj'al mu'asyirkan. Ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi qalib wa sahir quluban nasi waj'al tahwi ala waj'al mu'asyirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.